Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari, NIM 2030210072. Saya di sini akan sebagai moderator. Dan perkenalkan juga teman satu kelompok kami, yaitu kelompok 10, ada Yolanda Mariska dan Nia Pesonarista. Nah, presentasi pertama itu akan disampaikan oleh saudari Nia Pesonarista. Dan yang kedua itu adalah saya yang akan mempresentasikannya. Dan yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Yolanda. Padanya kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Pesonarista, NIM 2030210085. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai hakikat kesulitan belajar kognitif dan hakikat kesulitan belajar membaca kognitif. Kesulitan belajar kognitif yang pertama, ada keterlambatan berbicara. Biasanya gangguan ini mengakibatkan berbicara si kecil terganggu. Selain itu, akan menghambat segala hal yang berkaitan dengan produksi dan bahasa si kecil dengan mengganggu kemampuan membaca serta menulisnya. Hal tersebut dikarenakan terjadi karena anak itu biasanya sering diberi gadget sebagai mainan dan menjadi suatu kebiasaan, menjadikan si kecil lebih menarik diri dari lingkungannya sosial dan berkurangnya interaksi secara langsung. Bahkan si kecil itu cenderung menjadi pribadi yang introvert dan individualis. Seharusnya di usia seperti itu, anak-anak harus bisa mengenal dunia bermain, berbanyak interaksi dengan teman sebayanya. Itulah yang menunjang atau menstimulasi kemampuan komunikasi juga bahasa si kecil. Kemudian ada keterlambatan perkembangan. Biasanya proses ini berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan dari tahap satu ke tahap lainnya, meskipun setiap tahap perkembangan seorang berbeda-beda. Begitu juga dengan proses kognitif, walaupun sebagian besar dipengaruhi oleh genetika, tetapi lingkungan turut mempengaruhi tentunya terhadap tumbuh kembangnya. Perlu berkembang secara optimal melalui perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Ada lagi yang ketiga, yaitu menimbulkan kebiasaan anak-anak kurang baik pada anak. Mungkin mengisap jempol pada anak merupakan hal yang normal ketika masa pertumbuhannya. Namun, Bunda perlu waspada ketika usia si kecil sudah memasuki 8 tahun. Tetapi masih melakukan kebiasaan tersebut, sebab pada anak dengan gangguan kognitif biasanya akan menimbulkan kebiasaan yang kurang baik, meredam stres mereka, misal menggigit kuku, memukul dirinya sendiri, membenturkan kepala ke tembok, atau usaha menyakiti diri sendiri. Yang keempat, yaitu terganggunya pola tidur. Masalah jam si kecil tidur itu terlalu panjang atau pendek menjadi perhatian Bunda, sebab pada anak dengan masalah kognisi yang kurang baik, pola tidurnya akan bermasalah. Meskipun terlihat sepele, jangan diabaikan ya. Ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya hingga dewasa. Untuk memulai saat itu ibu harus bisa membuat jadwal tidur yang harus dipatuhi si kecil. Hindari si kecil itu tidur larut malam. Seringkali karena besok libur, tetap dipatuhi jadwal tidur malam yang harus dibuat agar semua fase perkembangan si kecil berjalan dengan baik. Ada lagi, sering merasa cemas. Rasa cemas adalah berawal dari bagian dari setiap individu, tak terkecuali anak-anak. Namun perlu menjadi perhatian saat si kecil sering kali terlihat cemas hingga mengganggu segala aktivitasnya, bahkan sosialnya. Ada lagi penyebab gangguan kognitif. Yang pertama ada cedera otak, penyebab yang tidak diketahui. Kemudian ada lagi yang penyalahgunaan zat, adanya zat penyakit lainnya, dan pengobatan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Lestari akan menyambung diskusi atau materi dari Nia Pesonarista, yaitu materi gangguan belajar kognitif.
Nah, keterampilan metacompression anak berkesulitan belajar, maka Diodi dan teman-teman pada tahun 1985 mengemukakan suatu strategi mengatasi gangguan belajar kognitif sebagai berikut. Yang pertama itu menjelaskan tujuan membaca. Sebelum anak berkesulitan membaca suatu bahan bacaan, lebih dahulu mereka harus memiliki gambaran umum tentang tujuan membaca. Anak harus diajak membedakan apakah materi yang dibaca hanya untuk memahami intisari bacaan atau untuk menguasai materi secara rinci sebagai bekal menempuh tes. Nah, yang kedua ada memusatkan perhatian pada bagian-bagian penting bacaan. Nah, anak berkesulitan belajar sering mengalami kesulitan dalam menangkap ide utama dari suatu paragraf. Oleh karena itu, maka harus dibimbing untuk menempuh ide utama tiap paragraf untuk memahami isi seluruh bacaan. Yang ketiga itu memantau taraf pemahamannya sendiri. Anak yang pandai membaca akan mengetahui apakah mereka memahami atau tidak memahami bacaan yang sedang mereka baca. Bahkan pembaca terbaik pun kadang-kadang merasa bahwa mereka tidak secara penuh memahami segala sesuatu yang mereka baca. Memantau kemampuan memahami bacaan yang sedang dibaca merupakan keterampilan yang sangat penting. Yang keempat itu ada membaca ulang dan membaca cepat lebih dahulu. Jika berhadapan dengan bacaan yang sukar atau sulit, orang yang pandai membaca akan menggunakan dua strategi dasar, yaitu berhenti dan membaca ulang bagian yang sukar atau membaca cepat lebih dahulu untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memahami bacaan tersebut. Yang kelima ada menggunakan kamus atau eksiklopedia. Anak yang pandai membaca tahu bagaimana menggunakan kamus atau untuk memahami kata-kata sulit atau suatu peristiwa tertentu. Anak berkesulitan belajar sering tidak mampu menggunakan buku-buku referensi semacam itu. Oleh karena itu, mereka perlu diajar secara langsung cara menggunakan kamus atau eksiklopedia. Yang selanjutnya itu ada kesulitan belajar membaca disleksia. Nah, disleksia adalah di mana anak yang memiliki keterlambatan kemampuan membaca mengalami kesulitan dalam mengartikan atau mengenali struktur kata-kata, misalnya huruf atau suara yang seharusnya tidak diucap, sisipan, penggantian atau kelebihan, atau memahaminya, misalnya memahami fakta-fakta dasar gagasan utama, urutan peristiwa atau topik sebuah bacaan. Nah, sebagai contoh, bila Anda menunjukkan sebuah buku yang asing pada seorang anak penderita disleksia, ia mungkin akan mengarang cerita berdasarkan gambar yang ia lihat tanpa berdasarkan tulisan isi buku tersebut. Bila Anda meminta anak tersebut untuk berfokus pada kata-kata di buku itu, ia mungkin berusaha untuk mengalihkan permintaan tersebut. Ketika Anda menyuruh anak tersebut untuk memperhatikan kata-kata, maka kesulitan membaca pada anak tersebut akan terlihat jelas. Nah, yang selanjutnya itu ada usaha yang dapat dilakukan orang tua di rumah dalam mengatasi disleksia, yaitu yang pertama ada usaha agar benar-benar aktif dalam mendampinginya. Nah, dari waktu ke waktu penderita disleksia setiap saat akan menemukan kesulitan, dan bila kita biarkan mereka mencari jawabannya sendiri, maka kita menemukan kegagalan demi kegagalan. Si penderita justru akan menjadi semakin bodoh. Keadaan tersebut memperburuk penyimpangannya. Yang kedua ada memberikan dorongan sedemikian rupa untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Penderita disleksia akan cenderung menghabiskan waktu untuk mencari cara dalam usahanya untuk menguasai sejumlah materi pelajaran seperti membaca, menulis, dan menghitung. Nah, perjuangan ini hanya akan tetap bertahan apabila kepercayaan dirinya terus terjaga. Yang selanjutnya itu buatlah semenarik mungkin ketika mengajarinya membaca. Hampir semua anak penderita disleksia tidak suka belajar membaca karena membaca adalah pekerjaan yang paling berat bagi dirinya. Carilah isi bacaan yang disukai oleh subjek atau anak tersebut sehingga hal tersebut akan menjadi menarik, lebih
lebih suka untuk terus membaca. Yang selanjutnya itu ada memberikan model peran seperti orang-orang sukses yang dalam disleksianya. Model peran sangat penting mereka untuk meningkatkan semangatnya dan tidak selalu harus Albert Einstein karena mungkin itu terlalu kuno. Ambillah misalnya Orlando Bloom, Jack Jen, atau MC Dreamy. Adalah tokoh pria sukses yang disleksia. Untuk wanita bisa diberikan tokoh Selma, Hei, Jewel, dan lainnya yang tentu akan membangkitkan semangat dan harapan kesembuhan pada dirinya. Yang selanjutnya itu adalah bantu mereka dengan teknologi yang membantu. Memberikan komputer saja untuk anak-anak disleksia tidak akan sangat membantu. Berikan mereka software seperti Dragon Speaking atau Queenswell 3000. Biarkan mereka belajar sampai ia benar-benar menguasainya. Yang selanjutnya itu adalah gunakan metode pendekatan multisensori. Menurut Wilson Reading System dan Singular Approach merupakan pendekatan pengajaran multisensori. Mengajarkan mereka dengan pendekatan itu akan sangat membantu proses recovery-nya. 6 cara ini bisa Anda gunakan untuk bisa membantu mereka. Yang pertama itu mulailah melatih dengan mengenalkan huruf suku kata, lalu lanjutkan dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata dan seharusnya. Yang kedua itu lakukan metode dikte. Cobalah mendiktekan suatu kata atau kalimat kepadanya dan biarkan ia menulisnya. Yang ketiga itu ajaklah si kecil untuk membaca suatu bacaan yang sumbernya bisa dari buku bacaan atau buku cerita yang bergambar. Kemudian lakukan tanya jawab mengenai wawancara tersebut. Yang keempat itu adalah berikan tugas yang melatih rangsangan visualnya. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Mariska, NIM 2030210110. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Rizky, yaitu yang identifikasi dini disleksia, penyebab disleksia. Menurut Asesori Disleksia Internasional HWLKS Huber G. Whitnor Al 2006, disleksia merupakan salah satu kesulitan belajar spesifik yang berasal dari kelaminan neurosis. Hal itu ditandai dengan kesulitan pada pengenalan, mengeja, dan metode kata-kata. Kesulitan ini biasanya disebabkan oleh adanya kekurangan dalam komponen fisiologis. Penderita disleksia sulit dikenali karena dari segi penampilan seperti anak normal pada umumnya serta dengan nilai EQ normal rata-rata di atas rata-rata pada umumnya terlihat dari prestasinya yang kurang membaca, yang tidak fast huruf, yang sering terbalik-balik, dan lain-lain. Namun tidak banyak guru yang menyadari bahwa masalah yang melatari belakangi kesulitan tersebut adalah sesuatu kesulitan belajar spesifik. Oleh karena itu, disleksia sejak dini serta pengamanan yang baik diberikan hasil yang baik. Baiklah, di sini ada tanda-tanda disleksia di usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu sulit membaca dan mengeja. Yang kedua yaitu sering tertukar huruf dan angka. Yang ketiga yaitu sulit mengingat alfabel atau mempelajari tabel. Yang keempat, sulit mengerti tulisan yang dia baca. Dan yang kelima itu lambat dalam menulis. Yang keenam, sulit berorientasi. Yang ketujuh yaitu susah membedakan kanan dan kiri atau urutan hari dalam
Selanjutnya yaitu ada penyebab-penyebab disleksia. Bisa dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu utama. Faktor penyebab umumnya adalah otak Darhirojo 2008. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, terutama metode Whole-Word yang mengajarkan kata-kata sebagai satuan daripada mengajarkan kata bentuk bunyi suatu tulisan. Yang kedua yaitu faktor psikologi. Beberapa fisik memasukkan disleksia ke dalam gangguan psikologi atau emosional sebagai akibat yang dari tindakan disiplin, tidak memiliki orang tua, sering pindah sekolah, kurangnya kerjasama dengan guru. Penyebab lain yang ketiga yaitu faktor biologis. Sejumlah penelitian meyakini bahwa disleksia merupakan akibat penyimpangan fungsi bagi bagian suatu dari otak. Diyakini bahwa area tertentu dari otak anak disleksia perkembangannya lebih lambat dibanding anak-anak normal. Di samping itu, kematangan otaknya pun lambat. Yang keempat yaitu kecelakaan. Gangguan kemampuan membaca atau mengenali huruf serta simbol huruf akibat kerusakan saraf otak ataupun selaput, sehingga otak kiri konteks okcipital bagian belakang terganggu. Kerusakan ini disebabkan oleh infeksia atau kecelakaan. Karena kerusakan ini oleh otak tidak berfungsi mengenali semua cindera image yang ditanggapi indera penglihatan karena ada gangguan sambungan atau kiri kanan. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian materi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.